Halo, selamat gini hari, teman-teman Om Yaser semuanya. Seperti biasa, gue pengen selalu menggali sesuatu yang bikin gue penasaran. Ya, kasusnya gini sebenarnya. Waktu itu gue punya teman dan dia mau nikah. Ya, teman gue tuh laki, orang Sunda, mau nikah sama istrinya tuh orang Jawa. Dan sempat jadi ada penolakan dari pihak ibunya si calonnya. Kenapa? Karena dia orang Sunda. Karena menurut dia Sunda sama Jawa itu tuan Jawa. Jadi kalau mau nikah, kalau mau awet itu adalah lakinya orang Jawa, istrinya orang Sunda. Karena kalau terbalik itu nanti nggak kuat. Nah, buat gue ini ada apa ya? Kan semua pasti ada hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat. Kenapa begini, pasti ada dasarnya. Nah, gue coba cari tuh. Ujung-ujungnya ke siapa? Ke perang Bubat. Gitu. Termasuk ternyata di Bandung itu nggak ada apa nama Majapahit, nggak ada nama Hayamur, sedangkan di Indonesia hampir ada semua tuh. Meskipun di tahun 2018 bulan Mei Pak Ahmad Heriawan sudah menetapkan merekonsiliasi hal tersebut. Jadi sekarang di Bandung udah ada tuh jalan Citra Resmi, jalan Majapahit sama jalan Prabu Hayamuruk. Ya. Nah, siapa yang harus kayak gue tanya? Harusnya orang sejarah. Gue bukan orang sejarah. Ada satu orang teman gue yang dosen sejarah. Ini baru pas nih. Dosen sejarah sama sering keluar masuk hutan, ketemu sama penduduk-penduduk asli. Nah, ini luar biasa nih. Karena kalau lihat di WhatsApp-nya itu, profil picture adalah pas dia lagi berdua sama suku asli. Gue nggak tahu mana, kita tanya deh. Halo Pak Usain, apa kabar? Ya, Mas Yaser, salam sehat selalu. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Seger lah Pak Usain dah. Alhamdulillah. Ya Pak Usain, jadi pengen tanya, ternyata kan ketika saya cari tahu tentang perang Bubat tuh ada macam-macam versi. Ada yang Ya. katanya memang murni Prabowo yang ingin meminang Citra Resmi gara-gara lihat lukisan yang cantik banget. Ada lagi memang katanya ya, ini adalah salah satu cara dari Majapahit untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Karena ternyata kalau di kitab negara Kertagama kan semuanya udah dikuasain kecuali kerajaan Sunda nih, Pulau Jawa nih. Ada lagi bilang itu bohong, nggak pernah ada perang Bubat. Ini yang benar yang mana sebenarnya, Pak? Gimana, Pak? Jadi sebenarnya banyak versi. Memang perang Bubat itu sangat fenomenal ya, bukan saja dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tetapi juga dia dikaitkan dengan psikologi sosial masyarakat. Karena gini deh, kita kembali lagi ke Toynbee bilang bahwa history is the past politic, politic is the present history. Jadi yang diceritakan di dalam sejarah itu adalah orang-orang tokoh politik ya pada saat itu pimpinan. Nah sekarang itu berbeda. Politik is the present history. Nah, jadi gini, Mas, kalau ditinjau dari sejarah itu sebenarnya ada 2 bahkan 3. Ini dulu ada dosen saya itu waktu masih kuliah, dia cerita itu di luar 2 versi yang ada. Jadi memang perang Bubat itu sendiri itu kan konflik, sebenarnya konfliknya itu sih bukan perang secara terbuka ya, karena ini kalau perang secara terbuka kan artinya antara kerajaan satu dengan kerajaan dua yang sudah direncanakan, lalu dengan persiapan penuh gitu kan. Ini kan perangnya karena by accident sebenarnya. Kalau kita lihat dari buku-buku literatur sejarah negara Kertagama dan lain-lain, memang perang Bubat itu adalah upaya penaklukan dari Majapahit terhadap Sunda Pajajaran. Karena dari sekian banyak kerajaan yang sudah ditaklukkan, khususnya pada pasca Sumpah Palapanya Gajah Mada ya, Palapa Pledge sebenarnya, itu salah satu kerajaan, sorry ini ada suara motor, yang belum ditaklukkan, apalagi itu masih di Pulau Jawa adalah Sunda Pajajaran, ya. Nah ini bagi kerajaan besar seperti Majapahit pada saat itu ini merupakan sebuah tantangan dan prestis. Kenapa sih kerajaan yang ada di satu pulau saja mereka tidak bisa taklukkan, sementara kerajaan-kerajaan di luar dia sudah taklukkan. Nah, terus kemudian muncullah dalam histori itu ada sebuah rentang, itu sekitar tahun 1357 ya kalau nggak salah ya, itu terjadi sebuah peristiwa yang namanya Perang Bubat. Kalau versi kebanyakan itu adalah ketika itu
sebenarnya ini keinginan dari Hayam Wuruk untuk mempersunting Putri Raja Dyah-Pitaloka, Putri Raja Pajajaran pada saat itu ya. Lalu ya siapa sih yang nggak mau disunting oleh kerajaan besar pada saat itu. Pajajaran kan pada saat itu memasuki era redup ya. Sebenarnya dia era meredup pada saat itu. Apalagi sudah mulai banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di bawahan dari apa namanya di Pajajaran ya pada saat itu. Apalagi Sunda Kelapa juga waktu itu dia sudah mulai out of control ya, sudah mulai itu pada saat itu. Nah, apa yang nggak bagi Pajajaran itu sebuah kesempatan dipersunting oleh kerajaan besar. Nah, awalnya memang waktu itu dari Galuh ya, itu Raja Pajajaran itu sampai apa datang gitu ya secara rombongan. Maksud dari motivasi dari kerajaan Pajajaran itu adalah pernikahan. Tetapi ini dari versi yang kebanyakan ya, dari kerajaan Majapahit justru itu adalah katanya upaya penyerahan kekuasaan. Bukti takluk ya. Itu. Nah, penaklukan. Memang dalam banyak versi tersebut yang dipersalahkan adalah Gajah Mada. Ya. Nah, pada saat itu di Bubat itu kira-kira letaknya itu sebelah utara Trowulan. Pernah ke Trowulan nggak? Nggak pernah, pengen banget sih. Trowulan itu di wilayahnya di sekitar Mojokerto ya. Itu di sebelah timurnya Jombang ya. Sebelah pokoknya antara sebelah timurnya Jombang. Nah, itu ada satu yang disebut dengan Majapahit, The Ruins of Majapahit. Memang masih lengkap keruntuhan kota Majapahit di sana. Ya, ada pendopo dalam, ya udah direkonstruksi lagi. Bahkan ada beberapa tempat itu yang sudah digali oleh beberapa arkeologi dari beberapa perguruan tinggi itu itulah konsep perumahan Majapahit. Nah, itu Trowulan sebagai pusat dari kerajaan Majapahit. Sementara pusat militernya itu ada di pesisir utara, semenanjung antara Surabaya, Gresik sampai Lamongan itu. Nah, pada saat itu rombongan dari kerajaan Pajajaran itu diarahkan ke daerah Bubat. Bubat itu sebelah utara Trowulan, ya. Nah, di sini juga nggak tahu maksudnya apa. Kenapa kok tidak langsung ke keraton ya yang ada di tengah waktu itu. Nah, pada saat itu ini di versi kebanyakan ya, lalu terjadilah upaya apa namanya berbeda persepsi sampai akhirnya meletuslah perang Bubat. Dan itu apa namanya memang karena pada saat itu tentara Pajajaran tidak terlalu banyak ya, karena untuk mengawal pengantin dan keluarga saja itu dihabisi oleh pasukannya Majapahit. Sampai akhirnya pada saat itu Dyah-Pitaloka tuh dia mengakhiri dirinya bunuh diri ya, ditusukkan tusuk kondenya itu ke jantung. Itu versi pertama. Versi kedua itu begini. Jadi pada saat itu sebenarnya memang mau ada suatu pernikahan, ya kan? Artinya waktu itu diceritakan si siapa namanya Hayam Wuruk ini karena dia menyaksikan beberapa lukisan dari para pelukis tempo dulu ya, itu wajah dari Dyah-Pitaloka tuh begitu cantiknya, ya kan? Padahal si Hayam Wuruk ini sudah mau menikah dengan keponakannya ya, karena nah ternyata rombongan ini diarahkan memang di Bubat dan semua barang-barangnya itu ditaruh di pasar. Padahal Seban itu kalau zaman dulu ya, kalau di keraton-keraton yang sekarang masih ada, itu adalah tempat barang-barang yang ditujukan untuk pajak, upeti, dan lain-lain. Dan ini ditolak pada saat itu oleh keluarga kerajaan. Akhirnya mereka sebenarnya konflik sendiri nih, kesalahpahaman antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Nah, karena terjadi konflik di situ dan banyak juga tentara-tentara Majapahit yang gugur, dapatlah kabar nih si Gajah Mada berada di Kedaton pada saat itu Trowulan, katanya orang-orang Sunda itu ngamuk. Nah, akhirnya dikirimlah pasukan untuk menyelesaikan itu dengan secara militer. Nah, itu dan lagi-lagi memang Gajah Mada yang dipersalahkan gitu.
Nah, versi yang ketiga, itu dulu dosen saya itu yang cerita itu ya, kebetulan dia salah seorang dari luar ya. Nah, dia cerita katanya gini, eee, kalau sebenarnya Hayam Wuruk itu kan dia agak melambai. Dia sebenarnya tidak suka dengan wanita ya. Makanya kalau pergi ke Trowulan itu ada satu situs atau tempat namanya itu saya lupa nanti, itu sebuah gerbang, nah itu tempat perabuan para raja-raja muda, pangeran-pangeran muda yang pada saat itu meninggal karena, dekadensi moral decadation, ada yang karena penyakit kelamin dan lain-lain, ya kan. Nah, di sana katanya itu sebagai upaya untuk melegitimasi si Hayam Wuruk ini bahwa dia itu mau menikah sebenarnya, dan itu atas siasat dari Gajah Mada. Sebelum sampai di Kedaton itu sudah dihajar dulu pasukannya di daerah Bubat. Intinya sih sebenarnya itu adalah konflik, pertumpahan darah yang tidak seimbang antara kerajaan Pajajaran dengan Majapahit. Dan di sini jelas bahwa itu ada suatu dendam yang sangat dalam dari kerajaan Pajajaran dengan itikat baik tersebut untuk mau menikahkan putri kerajaan, ternyata ditanggapi dengan militer pada saat itu, dengan senjata, dan akhirnya ini terjadi sebuah bukan konflik berkepanjangan, artinya sebuah emosional yang tidak terlupakan. Walaupun pada saat itu pernah kerajaan Majapahit itu memohon maaf kepada kerajaan Sunda sampai membawa beberapa guci perabuan dari tentara-tentara Sunda yang gugur di Bubat. Tetapi tetap aja perang Bubat ini menjadi sebuah pameo, sebuah cerita yang mengerikan antara kerajaan Jawa dengan kerajaan Sunda. Padahal kalau kita urut-urutkan, Majapahit sendiri itu kan menganggap Sunda sebenarnya kenapa tidak langsung secara frontal menguasai Sunda Pajajaran, karena Sunda ini kan juga dianggap adalah titisan dari kerajaan Tarumanegara yang jujur ini adalah leluhur dari kerajaan Majapahit. Walaupun rentang sejarahnya kita tidak bisa pastikan karena memang Majapahit sendiri itu kan sudah di era abad ke-14 ya kan. Sementara Sunda Pajajaran itu abad ke-7, abad ke-6 kalau nggak salah. Sebelum Mataram kuno, Mataram Hindu ada gitu ya. Nah ini sebenarnya. Tetapi cerita tentang konflik tersebut memang seakan-akan ini membawa sentimen tersendiri. Bukan sentimen, artinya ketidaksukaan dari kerajaan Sunda sampai terbawa-bawa dalam hal-hal kultural yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawab. Toh juga ada juga kalau kita lihat pasangan yang perempuannya orang Jawa, lakinya orang Sunda, tapi fine-fine saja, mereka tidak ada masalah kan, juga nggak ada masalah kan, juga itu bukan suatu kepastian yang ini hanya sebenarnya sentimen. Memang benar pada tahun 2018 itu kalau nggak salah Gubernur Aher ya, itu sudah dengan kalau nggak salah Gubernur Jawa Timur dan Yogyakarta ya, karena ya kita tahu bahwa keturunan Majapahit yang sampai sekarang itu Mataram lah ya, itu kan ya Yogyakarta, ya kan? Karena itu kan secara kronologis itu kan sebenarnya Majapahit itu sendiri kan adalah keturunan dari Singosari, ya kan? Jadi pada saat mungkin pernah dengar Ken Arok ya. Ken Arok itu kan Singosari di Malang. Malang lebih tua tuh dari Majapahit. Nah itu dia adalah dia mendirikan kerajaan Singosari yang keturunannya itu kemudian jadi Majapahit. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang terjadi konflik. Tetapi konflik ini akhirnya dibawa ke dalam kehidupan sosial masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah sentimen sosial antara orang Jawa dengan orang Sunda. Seperti itu aja, Mas. Ya, dan memang kalau yang kita mundur ke tahun 2018 itu kan udah
gubernurnya masih Pak Soekarwo waktu itu, kemudian Sri Pakualam ke-10 Iya, sama Pak Ahmad Heriawan ya. Pak Kualam. Untuk Iya. spesial biar ini udahlah ini sejarah, nggak usah dibawa-bawa gitu loh. Karena banyak korban dari situ. Nah, Nah, yang kemudian juga ya. saya mau tanya nih, Pak Husain, di kitab Bujangga Manik kan disebutkan bahwa sebenarnya kalau bicara masalah nikah, harusnya pihak laki-laki datang ke pihak perempuan, bukan sebaliknya gitu. Iya. Nah ini agak nggak umum nih Iya, pada iya. saat ini terjadi di kondisi ini. Nah, pandangannya Pak Husain gimana? Ya, itu yang tadi mungkin saya singgung sedikit. Jadi pada saat era-era abad ke-14 itu kerajaan Sunda Pajajaran itu sedang meredup ya. Ya, meredup di sisi lain karena memang di wilayah pesisirnya itu sudah banyak muncul kekuatan-kekuatan. Artinya justru sentral dari kekuatan itu sebenarnya ada di Majapahit. Walaupun sebenarnya bisa saja sih Majapahit menyerang Sunda Pajajaran ya kan. Apalagi Sunda Pajajaran itu kan berpindah-pindah dari Galuh terus di apa namanya di Pajajaran yang ada di Bogor segala macam itu kan berpindah-pindah. Nah, di sini ada satu peredupan pada saat itu. Nah, tadi ketika terus kemudian ada keinginan dari raja besar gitu kan. Ya, memang sih tetap secara gengsi kerajaan Pajajaran tidak mau ditaklukkan. Pun juga ini artinya sebuah dan kalau nggak salah dulu itu sering Mas. Jadi bukan saja kalau ya laki-laki dan perempuan ya. Kalau dulu tuh mana yang berperan, yang penting kan rajanya ini ya Majapahit ini kan sebuah raja besar ya yang dia apalagi pasca Sumpah Palapa ini Sumpah Palapa tuh sudah menjadi sejarah dunia loh Mas. Ya. Saya heran terkaget-kaget ketika ada siswa-siswa Australia ya dari kalau nggak salah dari Darwin tuh waktu itu ya datang ke mana namanya ke Trowulan itu ada sekitar 30 orang. Mereka tuh hafal loh sejarah Majapahit, sementara anak-anak kita kan enggak. Bahkan yang lebih heran lagi, ada 3 atau 4 anak, dia hafal fasih itu nyebutin isi dari Sumpah Palapa. Coba. Artinya memang Majapahit sudah menjadi kerajaan dunia pada saat itu ya, dengan penaklukannya di lebih dari kawasan Asia Tenggara. Nah, kenapa tadi pertanyaannya kok kesannya malah perempuannya yang memberikan? Ya wajar lah, artinya dia ingin, apalagi nilai perempuan itu kan pada saat itu nantinya pun dia jadi istri seorang raja ya lebih ini ya. Beda kalau sekarang laki-laki ya, karena patrilineal. Ya dulu juga patrilineal sih artinya kan lebih egosentrisnya itu sekarang sudah berpindah ke bagaimana laki-laki menjadi seorang yang dianggap jantan, komitmen dan lain-lain, laki-lakinya yang datang. Dulu ya perempuan, seperti itu. Banyak kok kejadian, kalau nggak salah juga dulu ada kasus-kasus di kerajaan-kerajaan lain juga seperti itu, ketika di Singosari, di Kediri pun juga begitu terjadi. Itu biasa, hal yang biasa itu. Nah, kemudian gini, ada fakta lagi nih. Saya baca blognya Pak Ridwan, menguak takbir sejarah. Dibilang gini, soalnya kan di Kidung Sunda dibilang bahwa ketika dari kerajaan Sunda mau ke Majapahit itu dikawal dengan 2.000 kapal. Asumsi dia adalah ketika satu kapal isi 10 orang, itu sekitar 20.000 orang. Untuk ngantar seorang putri menikah itu agak nggak mungkin. Jadi mungkin saja ini sebenarnya adalah serangan invasi, bukan kemudian hanya sekedar mengantar putri untuk dinikahi. Benar nggak sih itu, Pak? Itu mungkin dari versi ini ya, siapa tadi Pak Ridwan. yang dari versi siapa Pak? Pak Ridwan Kamil ya? Bukan. Jadi saya ngambil dari Ridwan Sawidi. Bukan Pak, dari sebentar saya lihat. Namanya di sini Oke. di Globe-nya itu namanya Eyang Hadian Ridwan, dibilang gitu. Namanya jadi gini ya, itu ya gini artinya apakah itu penaklukan atau apapun juga akhirnya kan ternyata kalau penaklukan bahwa itu sebuah penaklukan itu tidak akan disertakan sebuah putri yang ada di situ, ya kan? Nah ini secara logis saja ya pasti tentara, paling raja saja juga kayaknya juga nggak mungkin ikut, paling tidak panglima perang.
Karena ini riskan sekali kok hadir juga. Bahkan ini kan mati semua nih. Ada satu keluarga hanya kalau nggak salah yang hidup itu itu tuh apa yang sekarang jadi pasar kembang yang di Bandung apa tuh namanya jalan apa Mas? Sampean tahu nggak? Nah itu tuh di Bandung tuh ada pasar kembang tuh ada salah satu nama. Nah itu dulu waktu masih kecil itu keluarga dari Pajajaran yang akhirnya itu yang naik menjadi raja. Nah kalau itu sebuah penaklukan, motivasinya penaklukan karena 2000 kapal dan lain-lain, saya pikir nggak mungkin karena kan juga di situ ada putri raja ya. Untuk apa membuat penaklukan dengan membawa putri raja? Ini kan sebuah resiko yang harus ditanggung juga gitu. Saya rasa seperti itu. Nah, tapi kalau lihat lagi sih Pak, sebenarnya saya juga ngebayang hebat juga meskipun berangkat 20.000 orang sampai di Majapahit kan Majapahit itu kan memang kerajaan yang memang sibuk berperang kemana-mana kan. Kalau lihat dari Iya. negara Kertagama kan ada di Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, sampai sebagian Pulau Filipina kalau nggak salah. Jadi kekuasaan di bawah dia Sampai kan. Filipina, Jadi memang iya. dia emang kerajaan yang sibuk berperang, tapi dalam kondisi sibuk berperang dia masih bisa menaklukkan 20.000 orang asumsinya dari kerajaan Sunda untuk sampai berarti emang hebat banget kerajaan Majapahit waktu itu berarti ya Pak Husain ya. Majapahit itu adalah kerajaan. Jadi gini, kalau dilihat dari sejarahnya Majapahit, itu adalah kerajaan. Nih mungkin bahasa saya aja ya, kerajaan militer. Kenapa seperti itu? Jadi gini, kalau sejarah lahirnya Majapahit, ya, mungkin kita agak ke belakang sedikit. Jadi pada saat itu tuh dulu belum ada Majapahit. Dulu namanya itu Singosari yang ada di Malang, ya. Salah satu rajanya pada saat itu namanya Kertanegara. Dia punya anak perempuan namanya Gari. Dia menikahkan dengan salah seorang pangeran yang juga perwira perang hebat lah pada saat itu namanya Raden Wijaya. Mungkin pernah dengar ya, Raden Wijaya itu pendiri Majapahit. Nah, pada saat acara pernikahan tersebut, ya, dia diserang oleh Arya Wiraraja dan Jayakatwang. Sampai Kertanegara itu gugur. Dan anaknya yang waktu itu jadi pengantin, Gayatri dengan kedua adiknya, itu dibawa lari diselamatkan oleh suaminya nih Raden Wijaya dengan pasukan perangnya. Yang pada saat itu masuk ke dalam hutan. Nah, sebelumnya sebenarnya sebelum perkawinan itu si Kertanegara ini sudah kedatangan utusan dari Kublai Khan, dari Tartar ya pada saat itu, yaitu seorang utusan yang namanya Mengci, pernah dengar mungkin. Mengci datang supaya kerajaan Jawa, karena pada saat itu kerajaan Jawa yang bersinar setelah Kediri dan lain-lain itu adalah Singosari, untuk tunduk kepada kerajaan Tartar atau apa namanya Mongol pada saat itu ya. Nah, tapi dengan sombongnya si Mengci itu dipotong kupingnya Mas sama Kertanegara, ditaruh di kotak, kasih ke raja kamu bahwa kita tidak akan tunduk. Itu ada di negara Kertagama. Ya. Nah, bertahun-tahun ini Tartar ini marah sekali nih terhadap apa namanya Singosari, sampai dia merencanakan menghajar itu Singosari di waktu tertentu. Nah, lalu kemudian kita ambil peristiwa pada saat dia menikahkan, ini kan diserang tadi sama Jayakatwang dan Arya Wiraraja, Kertanegara mati. Ya kan? Lalu yang berkuasa di Singosari berikutnya adalah Jayakatwang dan Arya Wiraraja. Sementara menantu dan anaknya yang itu dibawa lari ke hutan oleh Raden Wijaya, dan Raden Wijaya ini seorang apa namanya pangeran perwira yang pasukannya tuh pasukan elit Mas. Ya, makanya kalau dengar kata Bayangkara itu pasukan elitnya Majapahit. Makanya kalau kepolisian kan Bayangkara tuh lambangnya Gajah Mada kan. Bayangkara tuh dikenal itu pasukan maritim yang ada di wilayah pesisir Surabaya. Itu dulu pusatnya di sana tuh. Nah,
kemudian Jayakatwang dan Aryawira Raja ketika setelah dia berkuasa, dia dapat ini informasi akan ada serangan dari pasukan Tartar. Justru yang dicari pada saat itu oleh Aryawira Raja dan Jayakatwang adalah Raden Wijaya. Kenapa? Karena dialah yang dianggap bisa menangkal dari pasukan Tartar tersebut. Nah, akhirnya dicari dapat dengan perjanjian. Kalau kamu bisa membantu kami, itu masih di Singosari ya, membantu kami menghadapi pasukan Tartar, kamu akan saya kasih sebuah kawasan yang kita kenal dulu namanya daerah itu Hutan Maja di wilayah yaitu tadi yang Mojokerto ya. Makanya kan semuanya namanya Mojo itu karena hutan Maja. Nah, akhirnya berhasil dia menghajar pasukan Tartar, Mas. Itu pertempurannya itu kalau nggak salah di daerah Tuban. Zaman saya dulu itu penggalian tidak pernah habis tentang bukti-bukti penyerangan pasukan Tartar. Nah, setelah berhasil, lalu Raden Wijaya diberikanlah sebuah kekuasaan merdeka di wilayah yang tadi itu Hutan Maja. Disitulah dia membangun sebuah kerajaan yang dikenal dengan Majapahit. Nah, makanya Raden Wijaya itu sebagai Brawijaya. Artinya apa? Raja Wijaya. Makanya kemudian orang menyingkatnya menjadi Brawijaya. Tadi kan berasal dari kata Brawijaya. Nah, dia adalah dibangun dari kekuatan militer. Pasukan yang itu tidak ada lawan, Mas. Itu sepanjang Surabaya, Gresik, Lamongan, Pasuruan, ya, sampai Probolinggo itu adalah kawasan kekuasaan militer mereka. Mereka adalah kerajaan-kerajaan maritim. Maritim dengan kekuatan angkatan laut untuk perang itu yang tidak terkalahkan. Makanya kalau gini aja deh, Surabaya ya, kalau kita ke Surabaya, orang Surabaya itu kan begitu kompleks ya. Artinya dia tidak pernah mau disebut orang Jawa. Karena nggak pakai belangkon. Karena campuran kan di situ kan, dia pakai udeng, bahasanya pun beda ya. Ini kalau kita ambil contoh ya, memang di pesisir itu kan memang karakteristiknya berbeda ya. Nah, itu karena itu dia dibangunnya itu dari maritim, baru membangun keratonnya itu ada di pedalaman, yaitu di wilayah Mojokerto yang kita kenal sebagai daerah sampai sekarang itu jadi Trowulan. Jadi kalau tadi digambarkan bagaimana kuatnya dia bisa menguasai, itu bisa lihat di di berbagai cerita tentang pasukannya Raden Wijaya itu memang itu terdiri dari beberapa etnik yang ada di Indonesia ya. Orang-orang pelaut yang ada di Indonesia. Nah ini, jadi itulah dengan mudahnya dia menguasai wilayah-wilayah lain selain lokasinya yang ada di Jawa Timur. Saya rasa seperti itu, Mas. Gila, keren banget hari ini ngomongnya dah. Keren. Akhirnya terbuka nih pikiran saya nih Pak Hussein tentang perang Bubat. Ternyata memang tidak semudah itu menjelaskan. Ada yang bilang ini bohong, ini cuma sekedar cuma sekedar kisah dari buku-buku yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini ternyata memang ada faktanya ya. Tapi ada nggak sih Pak, terakhir nih Pak, ada nggak sih ada monumen atau prasasti yang memang menggambarkan perang Bubat ini terjadi gitu loh Pak? Ada nggak sih? Kalau sekarang kan bilang track record ya, tapi ada nggak bukti fisik yang bisa dilihat di sini perang Bubat terjadi? Ada nggak sih Pak? Kalau secara fisik nggak mungkin dulu perang yang justru banyak yang ada yang dikecewakan ya. Artinya kalau di dalam para raton dan negara Kertagama sendiri kan itu sebuah perang yang by accident ya. Artinya melukai gitu, nggak tahu mungkin juga ada ya. Tetapi bukti fisik seperti kayak dulu kalau misalnya penguasaan tuh dibuatlah candi atau dibuatlah sebuah pondamen atau apa ya, ini enggak, dan itu tidak ada karena mungkin bagi Majapahit sendiri itu kalau diekspos malah justru akan menambah konflik psikologis ya dari kerajaan Pajajaran yang notabene juga sebenarnya Majapahit menganggap tua juga Pajajaran ya pada saat itu. Nah, itu tidak ada. Tetapi yang saya tahu itu bukti fisik, itu pun
negara Kertagama ya kalau nggak salah ya, para raton sendiri itu pun dalam bentuk cuplikan-cuplikan tulisan, dan itu sih itu yang dipakai oleh beberapa ahli sejarah ya, khususnya pada saat itu orang-orang Belanda. Nah, sebenarnya naskah Perang Bubat sendiri itu sempat hilang sebenarnya. Oh. Itu dibawa oleh Seseberg ke Leiden University di Belanda. Setelah pulang, ya, itu juga kita tidak bisa mempertanggungjawabkan keaslian dari isi oral history yang ada di Perang Bubat itu sendiri. Ya, ini mungkin dipakai untuk menjadi sebuah cara bagaimana menguasai wilayah kan bagi orang-orang Belanda yang mengadu domba, karena memang ya Pajajaran sendiri di akhir-akhir itu kan juga kalau kita lihat ya, ini history, makanya kan tadi saya di awal itu buka bahwa history is the past politic, politic is the present history. Dalam kacamata kerajaan Islam, Pajajaran itu pengkhianat. Ini bukan menyinggung perasaan orang Sunda ya. Karena apa? Di akhir kerajaan Pajajaran itu sendiri kan dia lebih mau bekerja sama dengan Portugis. Pada saat penguasaan Sunda Kelapa ya oleh Fathahillah pada saat itu. Nah, ini suatu rangkaian yang memang sejarah itu tidak bisa dikembalikan lagi. Dan adapun cerita sejarah ya tidak pernah ada yang namanya sejarah itu 100% benar. Saya misalkan Mas Yaser kemarin melihat orang kecelakaan misalkan, ya kan? Terus padahal itu kecelakaannya itu karena serempetan dan lain-lain. Tapi Mas Yaser ceritanya mungkin akan ada subjektivitas dong ke saya dong. Wah, itu kecelakaan tuh, waduh sampai begini. Nanti saya akan cerita ke orang lain juga akan begitu. Nah, itu kita juga nggak bisa kecuali CCTV lah. Zaman dulu kan belum ada CCTV ya. Tapi memang artinya gini lah. Secara fakta, walaupun tidak ada bukti fisik ya, Perang Bubat itu sih saya meyakinkan sebagai orang sejarah ya, karena secara historiografi itu banyak diceritakan ya. Nah, walaupun entah itu tidak objektif lagi karena sudah dipakai oleh Belanda sebagai alat ya. Ini yang paling bahaya, Mas. Jadi sejarah-sejarah naskah histori kita udah dibawa ke sana, tuh pulang udah berbeda lagi. Ya tujuannya mungkin untuk makanya kan pada saat itu sempat kalau nggak salah itu Bupati Garut ya kalau nggak salah ya, itu saya lupa namanya itu kalau nggak salah ya, itu sampai ingin mencetuskan sebuah negara merdeka pada saat itu. Saya lupa. Ada kok, saya waktu itu dosen saya cerita. Nah, ini karena hembusan dari Belanda supaya mereka tidak mendukung pemerintahan Bung Karno, notabene adalah orang Jawa, bahkan orang Jawa Timur lagi kan di situ kan. Nah, ini ada jadi untuk memecah belah konflik dari kultural pada saat itu, Mas. Sip. Dan meskipun nggak ada bukti fisik aja, ada gesekan di kultur budaya orang-orang kita ya, yang menganggap ini lebih tua, nggak bisa nikah, segala macam. Gimana kalau ada itu? Malah jadi bukti jadi monumen sakit hati kalau misalnya memang harus dibangun berarti Pak ya. Ya banyak, Mas. Kasus itu tidak saja di antara orang Jawa dengan orang Sunda ya. Sebenarnya semua daerah pasti ada lah. Kita ambil contoh deh. Kalau Mas Yaser pernah baca buku Tuan Kurau tuh, ya. Itu bagaimana penguasaan wilayah Sumatera Utara yang notabene daerah Toba itu ya oleh Batak pada saat itu, suku Batak ya, oleh kerajaan bukan kerajaan ya, orang-orang dari Sumatera Barat yang pada saat itu mereka adalah suatu pertempuran pembantaian dari kerajaan-kerajaan Batak lama pada saat itu. Itu sebenarnya ada konflik antara orang Batak dengan orang Minang misalnya. Nah, itu cuma kan itu tidak seheboh dengan orang Jawa dan orang Sunda yang sampai dibawa sebagai sebuah mitos. Sebenarnya gitu. Coba baca Tuan Kurau. Itu yang bantai
raja-raja Batak pada saat itu adalah dari Sumatera Barat, dari Sumatera Barat ya. Itu dulu sempat konflik. Makanya yang menyerang beberapa itu juga mereka. Jadi akhirnya itu ada konflik. Jadi bahkan sempatlah tercetus. Kalau mereka memang nggak mungkin lah, mungkin karena beda agama dan lain-lainnya mau menikah juga agak jarang terjadi kalau memang yang. Tetapi yang satu agama tuh sempat itu ada satu himbauan-himbauan dari orang tua atau dari keluarga sama, tetapi tidak itu tadi kembali lagi tidak sekeras perbedaan apa Sunda dengan Jawa ini. Saya rasa itu, Mas. Baik. Pak Hussein, terima kasih udah ngobrol. Mantap banget. Kapan-kapan kita ngobrol hal lain lagi. Saya mau nanya apa lagi nanti kita kapan-kapan ya sama termasuk ini ada statement lu pernah bilang bahwa Jakarta itu ulang tahun Jakarta adalah sebenarnya hari takluknya Jakarta. Nah, nanti kita akan ngomong agenda-agenda lagi tuh, Pak Hussein, bener apa enggaknya. Oke, Pak Hussein, terima kasih Pak Hussein ya. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih. Nanti di WA lah alamat YouTube-nya. Siap. Ya, biar saya bisa lihat. Siap. Thank you, Mas.